Oke, di sini aku bakal jelasin tentang imunopatogenesis dari Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Di mana SLE ini dia itu merupakan penyakit yang multifaktorial. Jadi bisa disebabkan karena genetik, environmental, hormonal, dan juga viral factor. Tapi biasanya viral factor ini bisa dimasukkan ke dalam environmental. Jadi kelas besarnya itu ada 3, genetik, environmental, dan juga hormonal. Nah, di sini aku bakal jelasin satu-satu kenapa sih kok faktor-faktor ini tuh terkait dengan SLE. Dimulai dari genetik ya. Pastinya ya bakal ada gen lebih detail gen-gen apa aja yang terkait dengan SLE, tapi di sini aku cuma mau nyontohin satu aja, yaitu gen MHC. MHC itu merupakan kumpulan dari gen-gen ketika dia terjadi ada variasi di dalam gen-gen tersebut, itu menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan, lebih peka, lebih sensitif terhadap kejadian SLE. Sebenarnya gitu aja untuk genetik prinsipnya. Intinya kalau misalkan dia ada variasi genetik, itu menyebabkan seseorang menjadi lebih peka terhadap kejadian SLE. Kemudian untuk hormonal, biasanya hormon yang paling penting itu adalah estrogen. Dimana estrogen itu dia meningkatkan respon dari sistem imun. Intinya dia tuh proinflamasi gitu. Untuk lebih detailnya, dia tuh mempengaruhi proliferasi dari sel limfosit B dan meningkatkan produksi dari antibodi gitu. Jadi ya ini bakal meningkatkan kejadian SLE karena SLE itu kan autoimun ya. Dan untuk hormon lain itu adalah androgen, dimana sifatnya itu adalah berkebalikan dengan estrogen. Dia akan menekan sistem imun. Nah, jadi seseorang dengan estrogen yang tinggi dan androgennya rendah, yang itu tuh terjadi pada perempuan ya. Jadi kan perempuan itu estrogennya tinggi dan juga androgennya rendah. Itu yang bisa menyebabkan perempuan itu menjadi lebih rentan terhadap SLE. Jadi kasus-kasus SLE itu lebih banyak pada perempuan. Dan ingat, perempuan yang usia subur, karena kan usia subur itu estrogennya sedang tinggi-tingginya gitu. Dan ini tuh juga bisa menjelaskan kenapa sih perempuan yang prepubertas ataupun yang udah menopause itu tuh jarang terkena SLE. Nah, untuk hormon lain bukan cuma estrogen dan androgen, tapi ada lagi, yaitu contohnya prolaktin dan juga leptin. Intinya mereka ini tuh dia meningkatkan respon dari sistem imun dan juga bisa memperpanjang masa hidup dari sel-sel imun. Selanjutnya ada environmental. Tadi udah ada di notice, yaitu viral factor. Untuk virusnya itu ada virus EBV. Selain itu juga ada toksin, obat-obatan, makanan, dan yang paling sering dimention juga itu adalah sinar UV. Jadi dari semuanya itu, dari faktor environmental ini, itu menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, dan kerusakannya itu secara apoptosis. Nah, apa itu apoptosis? Nanti aku jelasin di bawah. Oke, jadi dari ketiganya tadi, dari genetik dia itu menyebabkan kerentanan terhadap kejadian SLE, environmental menyebabkan kerusakan jaringan, dan hormonal itu meningkatkan sistem imun. Dari 3 ini semua itu akan meningkatkan kejadian SLE. Oke, untuk lebih detailnya bisa lihat bagian ini, dimulai dari yang sebelah kiri ya. Dia menyebabkan defektif apoptosis. Jadi tadi yang apoptosis itu apa? Apoptosis itu kematian sel secara terprogram. Dia itu terjadi perubahan membran plasma, struktur dan komposisi kromatin. Selnya itu akan hancur menjadi gelembung-gelembung yang disebut apoptosis blebs. Jadi lebih singkatnya, dia tuh kematian sel yang membuat dirinya tuh menjadi fragmen-fragmen kecil seperti ini, gelembung-gelembung kecil gini. Jadi kayak membelah diri jadi kecil-kecil, kayak menghancurkan diri gitulah ya. Kenapa? Tujuannya tuh apa sih? Jadi apoptosis blebs ini memudahkan sel-sel fagosit untuk memfagosit dia untuk membersihkan apoptosis blebs ini dari tubuh. Pada orang yang normal tuh seperti itu. Jadi sel-sel fagositnya akan memfagosit apoptosis blebs dan akhirnya ya bisa dibersihkan dari tubuh. Tapi pada SLE itu terjadi defek ya pada apoptosisnya. Jadi terjadi abnormalitas fungsi fagositik yang harusnya tadi dibersihkan melalui proses fagosit, itu tuh nggak bisa
karena terjadi gangguan dari sel fagositnya. Jadi apoptosis blebs-nya itu tetap ada di dalam tubuh. Nah, apoptosis blebs yang tetap ada di dalam tubuh ini, tadi kan aku udah bilang dia memecah jadi kecil-kecil. Ya tentunya sel itu kan punya DNA. Ketika dia terjadi apoptosis, DNA-nya itu juga bakal terpecah-pecah gitu loh di dalam apoptosis blebs-nya. Nah, material tadi, DNA tadi, itu kalau misalkan apoptosis blebs-nya tuh nggak bisa difagosit dengan baik, lama-kelamaan dia itu akan menggumpal dan berada di luar dari permukaan apoptosis blebs-nya. Dan materi genetik ini atau DNA ini itu tuh bakal dikenali sebagai antigen asing oleh tubuh, dan tentunya antigen itu bakal memicu sistem respon dari imun innate maupun adaptif. Jadi gitu untuk yang bagian sebelah sini. Kalau untuk bagian yang sebelah sini, dari faktor-faktor tadi itu tentunya juga akan menyebabkan disregulasi dari sistem imun. Sistem imun apa aja, sel apa aja yang terlibat itu adalah T cell, B cell, dan ada defek dari sitokin. Nah, kenapa ada apa di sel T dan juga B cellnya? Itu terjadi hiperreaktivasi sel T, hiperreaktivasi sel B, dan juga gangguan down-regulating produksi antibody. Maksudnya apa kalau yang ini? Jadi sebenarnya kalau pada pada proses inflamasi yang normal, inflamasi itu nggak akan terus-menerus terjadi. Ketika antigennya itu udah habis, tentunya sistem-sistem imun tuh harus berhenti untuk melakukan inflamasi itu. Dan siapa sih yang menekan sistem imun itu? Salah satunya adalah sel T regulator. Jadi dia nih yang kayak mandornya gitu, dia yang bisa menekan sistem imun, jadi biar nggak terus-menerus terjadi. Nah, pada SLE ini ada gangguan pada down regulating ini, jadi tuh nggak ada yang menyetop, nggak ada yang stop produksi antibody, makanya inflamasinya tuh akan terus-menerus terjadi gitu. Nah, dari sini ya tentunya akan memicu sistem respon imun adaptif. Oke, aku mulai dari sini ya, respon imun innate. Nah, di sini ini ada sel dendritik yang plasmatoid dendritic cell. Jadi sel dendritik itu kan biasanya kita taunya tuh cuma satu jenis ya. Ternyata ini ada jenis lain dari sel dendritik, yaitu plasmatoid dendritic cell. Ketika dia udah menerima antigen nih, dan antigennya itu di endositosis sama dia, antigennya itu dikenali oleh reseptor namanya tuh TLR, dan akhirnya di endosom. Karena udah mengendosom antigen ini, dia mengeluarkan sitokin yang namanya tipe 1 interferon, atau lebih detailnya adalah interferon alfa. Nah, selain itu yang bisa mensekresikan tipe 1 interferon ini bukan cuma plasmatoid dendritic cell, tapi ada non-hematopoietic cell juga. Non-hematopoietic cell tuh artinya kayak sel yang bukan sistem imun gitu. Contohnya apa? Misalkan sel epitel. Sebenarnya ya sel-sel tubuh itu tuh memiliki sensor juga pada antigen. Kalau di sini konteksnya tuh kan sensor terhadap materi genetik ya, asam nukleat tadi. Jadi ada sensor ketika dia menerima antigen ini, dia juga bakal mensekresikan tipe 1 interferon ya, atau interferon alfa tadi. Nah, tipe 1 interferon alfa ini dia tuh juga bisa memicu respon dari sistem imun lain, sistem imun innate lain seperti makrofag dan juga ada PMN. Nah, di sini PMN itu dia bisa mengeluarkan net. Anggap aja net ini tuh seperti trap gitu ya. Jadi kayak jala-jala gitu, jaring laba-laba yang bisa menangkap antigen gitu. Nah, selain itu tipe 1 interferon ini itu tuh bisa memicu juga sel dendritik konvensional. Nah, yang biasanya kita ketahui itu ya namanya sel dendritik konvensional. Dia itu berperan sebagai APC, antigen presenting cell, dimana ketika dia udah menerima dia kan tadi udah distimulasi nih sama interferon alfa, dan dia juga menerima antigen. Nah, antigennya itu sama dia dicacah-cacah kecil-kecil, dan nanti cacahannya itu bakal dia presentasiin melalui protein yang namanya MHC kelas 2. Nah, nggak asing kan sama MHC tadi aku udah mention juga MHC di atas. Jadi kelainan gen-gennya tuh ada pada MHC. Nah, contohnya tuh ya ini MHC kelas 2. Jadi
MHC ini seharusnya dia tuh bisa mengenali antigen diri atau asing gitu. Tapi karena tadi terjadi variasi ya pada gen MHC-nya, jadi MHC-nya ini tuh tidak bisa mengenali padahal antigen ini tuh antigen diri, sama dia ya tetap dipresentasiin sebagai antigen asing. Akhirnya karena dia mempresentasikan antigen nih, datanglah T-cell, dia menerima antigen ini melalui reseptor namanya tuh TCR, T-cell reseptor. Akhirnya diterima kayak gini. Akhirnya si sel T ini mengeluarkan sitokin, dan di sini yang paling penting itu sitokin untuk menstimulasi sel B, yaitu sitokin 10F alpha, interleukin 10 juga interferon gamma. Dia menstimulasi sel B. Selain itu ya, selain sitokin itu juga ada peran dari molekul ini, molekul CD40L dan juga CD40 ini mengikat satu sama lain, ibaratkan gembok dan kunci gitu ya. Jadi itu yang memperkuat juga ikatan antara B cell dan juga T cell, dan akhirnya si sel B ini dia menjadi teraktivasi. Nah, sel B yang teraktivasi ini sebenarnya dia tuh akan berubah atau berdiferensiasi menjadi sel plasma, di mana sel plasma ini dia akan memproduksi antibodi. Dan di sini karena ini adalah antigen diri ya, maka yang diproduksi itu disebut sebagai autoantibodi. Nah, autoantibodi ini dia bakal menyebar dan akhirnya akan menempeli sebuah antigen tadi. Nah, kenapa antibodi itu penting? Misalkan nih, ini ada antigen yang nggak ditempelin sama antibodi, dan di sini ada antigen yang ditempeli dengan antibodi. Nah, ketika ada sel imun, dia itu bakal cenderung untuk memfagosit atau menyerang antigen yang ada antibodinya. Jadi antibodi ini benar-benar berperan penting gitu loh untuk memperkuat sistem imun. Nah, kalau antibodi ini udah terikat dengan antigen tadi, ini disebut sebagai imun kompleks gitu. Nah, ya udah, ini karena ini terus-menerus terjadi ya, nggak ada yang menekan inflamasi ini ya, kompleks imun ini bakal terus-menerus terbentuk gitu. Dan ini bisa aja mengendap di suatu organ, contohnya ginjal, ya bakal membuat peradangan di ginjal dan akhirnya jaringan ginjalnya tuh rusak gitu. Oke, dari ini semua ya, dari antibodi tadi, ini terjadi produksi autoantibodi ya, udah benar. Nah, dari antibodi ini itu juga bisa menyebabkan aktivasi dari komplement. Komplement itu yang kayak C1 dan seterusnya. Itu juga bisa menyerang antigen ya, untuk membunuh antigen. Terus tentunya di sini ada inflamatory sitokin, karena kan inflamasinya ini terus-menerus terjadi, jadi sitokinnya itu juga bakal terus-menerus ada. Dan ini menyebabkan chronic inflammation. Nah, inflamasi kronis ini tentunya yang paling berperan itu sitokinnya ya. Sitokinnya itu bakal menyebar hingga ke sistem saraf pusat, di mana hal tersebut menyebabkan sensitivitas terhadap rasa nyeri dan juga rasa lelah itu menjadi meningkat. Jadi orangnya itu bakal ngerasa capek dan juga nyeri. Oke, gitu aja.